WA dari Pak Dahlan, seberapa cantik cewek jalur itu. Saya bingung jawabnya, seberapa cantik ya. Tapi menurut saya, ini pengalaman saya, yang penting senyumnya manis memikat. Itu aja, sudah. Namun sebelumnya jangan lupa untuk selalu tekan tombol like, subscribe, komen, dan tombol lonceng. Keluarga Herianti yang anaknya heboh di IG dengan arloji seharga 2,5 M. Barangkali bisa jadi tahun yang lalu atau generasi yang lalu yang mungkin saya sudah diperimbang lama, karena saya juga sempat bertanya sama pengusaha di sini. Barangkali pengusaha itu sesama pengusaha saling mengenal, tetapi rasanya pengusaha itu juga tidak kenal, atau barangkali pengusaha itu eranya juga berbeda, tetapi dia sepertinya juga pernah mengenal ada orang Tionghoa yang menikahi cewek jalur atau cewek desa Kertamukti Blok G3. Desa Kertamukti G3. Itulah yang menjadi pertanyaan besar warga desa Kertamukti termasuk saya. Karena saya pernah tinggal di desa ini cukup lama, selama 3 tahun. Apakah desa Kertamukti G3 yang dimaksud tulisan Dahlan Iskan adalah desa yang pernah saya tempati? Desa ini ikut ngetop seiring berita heboh bantuan 2T yang sempat menjadi gaduh. Karena salah satu kakak Herianti menikahi warga trans desa ini. Tentu saya tidak akan membahas bantuan 2T ini lagi, sebab berita ini sudah reda setelah Kapolda Sumsel, Profesor Irjen Eko Indraheri, secara gentleman meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Sudah tidak ada lagi yang membahas ini sampai detail dan bernada sumir. Tidak, termasuk saya, sudah tidak membahas itu lagi. Tetapi ada sisi lain yang membuat saya penasaran. Penasaran pertama, ada cewek dalam IG yang heboh mengenakan arloji seharga 2,5 M. Barangkali heboh karena mahalnya. Tetapi saya 2 kali lebih penasaran karena cewek itu seperti WA Dahlan Iskan kepada saya. Cewek yang mengenakan arloji seharga 2,5 M adalah anak dari pernikahan campuran Tionghoa dan warga trans desa Kertamukti G3. Siapa sebenarnya cewek trans yang dinikahi kakak Herianti itu? Satu hal yang menarik dan terlepas dari perhatian semua orang, yaitu secara filosofi dan sosial, dan jarang terjadi di daerah trans secara umum. Jika itu benar, berarti kakak Herianti berani memposisikan sebagai simbol Bhinneka Tunggal Ika. Dia menikahi warga trans tanpa memandang suku, ras, dan agama. Peristiwa itu banyak warga yang tidak tahu. Bisa saja desa Kertamukti G3 bukan desa yang saya maksud. Mungkin desa Kertamukti G3 daerah trans lain di Sumatera Selatan ini. Tetapi rasanya desa Kertamukti G3 adalah desa yang saat ini saya berada. Menurut pengusaha desa Kertamukti Wanto Wantek, pengusaha yang cukup dikenal sebagai pemborong dan pengadaan bahan bangunan, dia juga penasaran siapa pengusaha pemborong orang Tionghoa yang menikahi orang trans. Dulu rasanya memang pernah dengar ada orang Tionghoa menikahi orang jalur. Tapi sudah lama pindah ke Bangka, kemudian pindah lagi ke tempat lain, saya kurang paham. Rasanya baru sekali itu ada. Dan saya kurang paham apakah itu yang dimaksud. Sudah lama sekali, kata Wanto. Kayaknya belum pernah dengar gitu loh. Nikahi kalau di desa Kertamukti yang nggak tahu kalau tahun-tahun baru-baru trans dulu nggak ngerti. Oh kan? Gitu, tahun-tahun yang lalu gitu ya? Tahun 2004 mungkin kejadian itu kita nggak paham kita. Oh, kalau tahun yang lalu, tahun berapa lah? Pernah terjadi tahun berapa yang pernah terjadi ada pernikahan orang Tionghoa dengan orang cewek jalur? Kayaknya belum pernah dengar gitu Mas. Kalau yang itu yang pindah di Bangka itu gimana? Tahun berapa itu? Kalau itu mungkin 2008 mungkin. 2008. Tetapi kan kita tidak tahu siapa ya, kan? Oh gitu. Itu masih muda kalau itu kan. Anak itu masih kecil-kecil sekarang kan. Masih SMP.
Tapi memang sejauh itu baru satu itu yang pernah nikah ya? Ya, Itu orang seberang sana terus kemudian pindah ke Bangka. Tetapi kita tidak tahu apakah itu yang dimaksud. Iya. Oh, gitu ya. Kemudian Dahlan Iskan WA saya lagi, seberapa cantik cewek jalur menurut warga di situ itu? Tanya Dahlan bernada sedikit nakal. Saya pun ngakak. Seberapa cantik cewek jalur itu? Saya bingung jawabnya. Seberapa cantik ya? Tapi menurut saya ini pengalaman saya. Yang penting senyumnya manis memikat. Itu aja, sudah. Karena kan kalau era 90 di jalur ini kan belum ada apa-apa ya. Masih polos, semuanya polos. Jadi yang penting asal senyumnya memikat, udah cukup lah itu, cantik lah itu. Nah kalau era 2016 ya, 16 ke atas, ya sudah kenal skincare. Jadi sudah banyak orang yang glowing, ya. Seperti sekarang ini sudah banyak yang glowing. Kalau era 90-an ya belum ada kan gitu. Jadi kalau seandainya orang luar yang sekarang tertarik sama cewek jalur, wajar saja. Karena mereka sudah kenal skincare, sudah glowing semua. Seperti saya, tertarik juga. Saya merasa tergoda dengan kalimat terakhir ini. Rasanya saya bisa kesemsem juga dengan cewek jalur yang cantik. Kata saya, ukuran cantik cewek jalur pada era 90-an adalah jika tersenyum sangat manis dan teduh, sopan dan lembut, memesona dan memikat. Rasanya itu yang saya kenal. Sebab saat itu cewek jalur sangat polos, belum mengenal skincare. Baru setelah 2016 ke atas, cewek jalur sudah mulai banyak yang glowing karena sudah kenal skincare. Canda saya dalam perjalanan membalas WA Dahlan Iskan. Tapi rasanya Dahlan memang selalu begitu, membuat orang penasaran. Seperti sumber yang dia sebut si cantik, yang pada akhirnya jati diri si cantik dibuka setelah berita reda. Si cantik yang disebut Dahlan ternyata mantan putri Indonesia pertama dari Sumsel tahun 1977, yaitu Dr. Siti Mirzia Nuria Emir. Lantas siapa cewek tren yang manis yang punya anak cewek yang ngetop di IG itu? Nah, saya pun penasaran karena WA Dahlan terputus. Maklum sinyal di sini tidak semua baik. Di beberapa desa sinyal HP masih menjadi masalah besar bagi warga. Namun demikian kami tetap menghimpun kabar terbaru. Barangkali bukan Kertamukti G3 tempat saya ini, bisa jadi Kertamukti G3 di tempat trans yang berbeda. Demikian kabar Sumex minggu hari ini dan nantikan kabar berikutnya. Salam.